Ini, ambil saja kembaliannya untuk pengalaman yang tidak menyenangkan ini. Dan jangan sampai aku melihatmu lagi. Nada Rania jelas meremehkan. Pemberian uang kembalian itu bukan tanda terima kasih, melainkan ganti rugi agar ia tidak perlu bertemu Arga lagi. Namun di balik sikap tenangnya, tersimpan satu fakta mengejutkan yang tidak disadari oleh Rania. Siapa di balik sosok driver itu? Halo para penonton Dewa Nara dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian sedang mendengarkan dari kota mana saja. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Rania Kirana selalu tahu ia layak mendapatkan yang terbaik. Dunia adalah panggung dan ia adalah primadona. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, ia sudah menjabat sebagai marketing direktor di sebuah perusahaan properti multinasional Indo Property Gemilang. Pagi itu, di lantai 25 kantornya, Rania berdiri di depan jendela dengan secangkir latte mahal yang masih mengepul di tangannya. Ia melihat ke bawah, pada kerumunan manusia yang tampak seperti semut, dan ia merasa puas karena berada di puncak piramida itu. Namun, di balik blazer mahal dan senyum profesional yang tajam, ada kekosongan yang tak terucapkan. Ia baru saja memutuskan pertunangannya. Bukan karena ia tidak mencintai tunangannya, tetapi karena tunangannya, menurutnya, tidak cukup ambisius. Ia menginginkan pasangan yang setara, yang bisa mengimbangi gemerlapnya. Di saat yang sama, jauh di jalanan yang padat, Arga menghentikan motornya di lampu merah. Jaket hijaunya tampak kusam, helmnya bergaris bekas pemakaian. Ia menghela napas, membersihkan sedikit debu di kaca spion. Pemandangan sekitarnya adalah kekacauan, klakson berbunyi, asap knalpot mengepul. Ia terlihat seperti ribuan pengemudi ojek online lainnya, seorang pria muda yang berjuang keras untuk bertahan hidup di ibu kota. Tepat sebelum lampu berubah hijau, Arga mengambil ponsel dari saku jaketnya, bukan untuk menerima pesanan, melainkan untuk membuka sebuah aplikasi yang sangat berbeda. Di layar ponselnya, terlihat diagram rumit dengan grafik yang bergerak naik turun dan sederet angka-angka dalam jumlah fantastis. Ia tersenyum tipis, menyimpan ponsel itu dan menarik gas. Hari ini, kita mulai observasi lapangan. Gumam Arga pada dirinya sendiri, menikmati peran barunya sebagai pria biasa. Di sore harinya, Rania terlambat untuk janji temu penting dengan klien. Kepanikan membuat ia segera memesan layanan ojek online premium. Ponselnya berdering. "Halo, dengan Ibu Rania?" Suara itu terdengar ramah namun bernada rendah, berbeda dari suara driver biasanya yang terkesan terburu-buru. "Iya, cepat ya, saya sudah sangat terlambat," desak Rania, nadanya sudah mengandung perintah. "Baik Bu, saya segera tiba," jawab Arga. Rania bergegas turun ke lobi. Ia berdiri di pintu masuk utama, jarinya mengetuk sepatu. Di depannya, sebuah motor sederhana dengan jaket hijau kusam berhenti. Arga melepaskan helmnya, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya polos tanpa ekspresi. Rania merasa jijik, bukan karena profesinya, tapi karena motor itu terlihat tidak bersih. Ini adalah layanan premium, ia harusnya mendapatkan yang terbaik. "Anda Arga?" tanya Rania dengan nada dingin dan alis terangkat. "Benar Bu, silahkan," jawab Arga, mengulurkan helm bersih. Rania mendengus pelan, menahan komentar tajam. Pertemuan pertama yang singkat, namun sudah menanamkan bibit penghinaan dan kesombongan Rania. Ia sama sekali tidak tahu, ia sedang duduk di belakang pria yang sebentar lagi akan menjadi penentu nasib perusahaannya. Perjalanan itu sunyi, kecuali suara bising kota. Rania duduk tegak, berusaha sebisa mungkin tidak menyentuh punggung Arga. Dalam hati, ia terus menggerutu. Mengapa layanan premium bisa mengirimkan driver dengan kendaraan yang terlihat seperti itu? Tiba-tiba, jalan di depan mereka ditutup karena kecelakaan kecil. Kemacetan mendadak mengular panjang. Rania panik. "Bagaimana ini? Saya sudah terlambat 10 menit. Kenapa tidak cari jalan lain?" Sembur Rania, refleks memukul pelan bahu Arga. Arga tidak terkejut.
Ia menoleh sedikit, menatap Rania dari spion dengan sorot mata yang tenang, tanpa amarah atau rasa bersalah. Tenang Bu Rania, ada jalan tikus yang hanya diketahui warga lokal. Tapi ini lumayan sempit. Saya janji kita akan tiba tepat waktu, kata Arga. Suaranya mantap dan meyakinkan. Tanpa menunggu persetujuan, Arga membelokkan motornya ke gang sempit yang tampak kumuh. Rania terkejut, namun entah mengapa, ia membiarkan Arga memimpin. Arga mengemudi dengan sangat hati-hati dan mahir. Ia menghindari lubang, menyapa beberapa warga lokal dengan ramah, dan melewati setiap belokan seolah sudah hafal luar kepala. Rania, yang biasa dimanja mobil mewah, tiba-tiba merasa terombang-ambing di jalanan sempit ibu kota. Saat mereka kembali muncul di jalan protokol, waktu tempuh mereka jauh lebih cepat. Rania melihat jam tangannya dan ia terperanjat. Ia akan tiba tepat pada waktunya. Bagaimana Anda bisa tahu jalan itu? Tanya Rania. Nada angkuhnya sedikit luntur diganti keheranan. Saya menghabiskan banyak waktu di jalan, Bu, jawab Arga santai. Mereka tiba di gedung pertemuan Rania. Rania turun, melepas helm, dan menyerahkannya tanpa ucapan terima kasih yang tulus. Ia cepat-cepat membuka dompet kulitnya, menarik selembar uang tunai, dan menyerahkannya dengan ujung jari. Ini, kata Rania singkat, ambil saja kembaliannya untuk ganti rugi waktu dan pengalaman yang tidak menyenangkan ini. Nada Rania jelas meremehkan. Pemberian uang kembalian itu bukan tanda terima kasih, melainkan ganti rugi agar ia tidak perlu bertemu Arga lagi. Arga menerima uang itu. Terima kasih Bu Rania, katanya tanpa emosi berlebihan. Ia tidak terlihat tersinggung, tidak juga terlihat girang mendapat tip besar. Sikapnya itu justru mengganggu Rania. Satu hal Bu, tambah Arga sebelum Rania berbalik. Kesempurnaan itu bukan hanya di penampilan luar. Kecepatan dan ketepatan juga adalah bagian dari layanan premium. Rania terdiam, kalimat itu seperti tamparan halus. Arga menaiki motornya dan pergi. Rania memperhatikan jaket hijau kusam itu menjauh. Ia baru saja dihakimi balik oleh seorang pengemudi ojek online. Kurang ajar, gerutu Rania. Tapi ia tidak bisa membuang jauh-jauh rasa aneh yang muncul. Ia telah menghina Arga, tetapi Arga memberinya pelajaran dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ini pertama kalinya Rania merasa kecil di depan seseorang yang status sosialnya ia anggap jauh di bawahnya. Malam itu, Rania kembali sendirian di apartemen mewahnya. Ia sedang meninjau dokumen penting perusahaan, sebuah due diligence untuk rencana investasi besar. Indo Properti Gemilang sedang mencari investor strategis yang akan menyuntikkan dana sebesar triliunan rupiah untuk ekspansi regional. Rania bertanggung jawab penuh atas presentasi dan negosiasi. Di tengah tumpukan berkas, ia menemukan foto-foto desain arsitektur yang sangat ia sukai. Itu adalah proyek terobosan yang bisa menyelamatkan perusahaannya dari stagnasi. Ia hanya berharap calon investornya memiliki visi yang sama. Sementara itu, Arga duduk di teras sebuah rumah sederhana yang ia sewa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia tidak lagi mengenakan jaket online-nya, melainkan kaos usang. Di hadapannya, laptop mewah dengan logo perusahaan teknologi terkemuka terbuka. Ia sedang video conference dengan seorang pria paruh baya yang tampak sangat profesional. "Bagaimana progresnya, Tuan Muda?" tanya pria itu, yang diketahui adalah Tuan Hadi, tangan kanan Arga di grup perusahaannya yang sangat besar. Arga tersenyum. "Observasi berjalan lancar, Pak Hadi. Perusahaan Indo Properti Gemilang tampak sehat di atas, tapi ada sedikit kegoyahan di internal. Terutama, saya harus menguji marketing direkturnya, Nona Rania Kirana." Tuan Hadi terkejut. "Anda bertemu langsung dengan Rania? Bukankah itu terlalu berisiko, Tuan Muda? Anda kan akan menjadi investor tunggal mereka." "Justru itu, Pak Hadi. Saya tidak ingin berinvestasi di perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang yang hanya melihat status dan penampilan. Kerendahan hati dan visi adalah kunci. Dan, Nona Rania..." Arga menjeda, ingat tatapan meremehkan Rania saat memberinya uang. Ia perlu diuji lebih keras.
Arga menjelaskan bahwa keputusannya menyamar sebagai driver ojek online adalah untuk mendapatkan pandangan jujur tentang etos kerja dan karakter kunci manajemen perusahaan dari sudut pandang paling bawah. Ia ingin melihat seberapa jauh mereka menghargai orang lain tanpa terpengaruh jabatan dan kekayaan. Lagi pula, seru juga, kapan lagi saya bisa menikmati jalanan tanpa harus memikirkan harga saham? Arga tertawa kecil. Tolong buat skema agar pesanan online Rania selalu mengarah padaku mulai besok. Observasi harus diintensifkan. Rania kembali membuka aplikasi ojek online-nya. Ia mencoba memesan langganan premium, berharap mendapatkan driver yang lebih layak kali ini. Saat notifikasi muncul, nama driver di layarnya membuatnya mengerutkan kening. Driver Anda, Arga, 4,9 bintang. Dia lagi, Rania mendesah panjang antara kesal dan penasaran. Ia menekan tombol cancel, namun ponselnya mati karena kehabisan baterai. Mau tidak mau, ia harus menerima takdirnya. Rania berdiri di lobi, menanti. Ia sudah menyiapkan berbagai alasan untuk membatalkan pesanan itu secara langsung. Sementara itu, Arga sudah memarkir motornya di sudut yang tersembunyi, mengamati Rania dari jauh. Permainan dimulai, Nona Rania. Mari kita lihat seberapa jauh kesombonganmu bisa bertahan, pikir Arga, memasang helmnya. Arga melaju mendekati Rania. Begitu ia melihat Arga, Rania langsung melambaikan tangan, bukan untuk menyambut, melainkan untuk menghentikan Arga agak jauh. Arga, tunggu. Maaf, saya harus batalkan pesanan. Saya sedang terburu-buru dan saya butuh driver yang lebih layak, kata Rania. Arga turun dari motornya. Ia menghampiri Rania, jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah. Maaf Bu Rania, tapi sistem tidak mengizinkan pembatalan mendadak ini. Saya sudah berada di lokasi. Jika Anda membatalkan, akan ada denda. Jelas Arga, nadanya datar. Rania mendengus. Denda? Saya bisa bayar denda itu 10 kali lipat, tapi saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Saya ada meeting vital mendadak. Arga tersenyum tipis. Senyum itu mengandung sedikit ejekan yang tak terucapkan. Atau Anda naik motor saya sekarang dan saya jamin Anda tiba 15 menit lebih cepat daripada naik taksi online di jam macet ini. Tawaran itu realistis. Rania melihat jam tangannya, menimbang resiko. Keterlambatan akan lebih mahal daripada harga dirinya. Baik, Rania akhirnya menyerah dengan kesal. Tapi ini yang terakhir, saya akan segera ganti penyedia layanan. Sejak hari itu, ada yang aneh. Setiap kali Rania memesan layanan premium, driver yang datang selalu sama, Arga. Ini terjadi selama 3 hari berturut-turut. Rania sempat curiga, namun aplikasi menunjukkan ia mendapatkan driver yang berbeda-beda. Hanya saja, namanya kebetulan selalu Arga. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa itu adalah trik sistem yang sudah diatur oleh Tuan Hadi atas perintah Arga. Rania mulai hafal jaket kusam Arga. Arga mulai hafal kebiasaan Rania. Selalu ingin buru-buru, selalu memesan kopi saat tiba di kantor, dan selalu memegang berkas di tangan kirinya. Dalam perjalanan, Rania sering menerima telepon penting. Arga tanpa sengaja mendengar detail-detail pekerjaan Rania, termasuk tekanan untuk mendapatkan investor besar dalam waktu dekat. Pada perjalanan keempat, hujan turun sangat deras. Motor Arga terpaksa menepi sebentar. Rania menggigil di balik jas hujannya yang tipis. Arga membuka tasnya, mengeluarkan sebuah jaket motor tebal yang kering dan memberikannya kepada Rania. Jaga kesehatan Anda, Bu Rania. Anda butuh fokus untuk urusan investasi itu, kata Arga, perhatiannya tulus. Rania terpaku. Ia menatap jaket tebal yang disodorkan Arga. Itu adalah jaket yang terlihat bersih, meskipun modelnya sangat biasa. Kenapa kamu tahu tentang urusan investasi? Tanya Rania curiga. Anda sering bertelepon dengan suara kencang, Bu, dan juga semua orang di Jakarta tahu rumor tentang Indo Properti Gemilang. Itu pekerjaan besar, semoga berhasil, jawab Arga tersenyum kecil. Rania menerima jaket itu dengan canggung. Kehangatan jaket itu dicampur dengan perhatian tulus Arga membuat hatinya sedikit melunat. Ia tidak bisa lagi hanya melihat Arga sebagai pria yang layak dihina.
Ia melihatnya sebagai manusia yang peduli terlepas dari jabatannya. Saat mereka tiba, Rania mengembalikan jaket itu. Kali ini, ia berterima kasih dengan tulus meskipun masih kaku. "Terima kasih Arga untuk jaketnya," kata Rania. Arga mengangguk. "Sama-sama Bu Rania, hati-hati di kantor." Saat Rania berjalan masuk, Arga mengamati langkah Rania. Ia tahu Rania mulai membuka hatinya sedikit. Perjuangan batinnya sudah dimulai. Sekarang, saatnya aku menunjukkan padanya bahwa kemiskinan juga bisa menjadi penyelamat, pikir Arga. Menyalakan motornya, siap untuk tahap observasi yang lebih mendalam. Rutinitas pagi Rania mulai terasa aneh, tetapi tidak lagi menjengkelkan. Ia mulai terbiasa melihat jaket hijau kusam Arga menunggunya. Ia bahkan sesekali menyapa Arga terlebih dahulu. Namun, di kantor, tekanan pekerjaan semakin memuncak. Proyek investasi besar itu terancam gagal karena salah satu flash drive vital yang berisi data audit keuangan terakhir hilang. Rania panik setengah mati. Jika data ini bocor, reputasi perusahaannya bisa hancur dan perjanjian investasi akan batal. Ia teringat membawa flash drive itu saat menaiki ojek pagi tadi. Saat jam makan siang, Rania berlari keluar kantor. Wajahnya pucat. Ia buru-buru membuka aplikasi ojek, berharap mendapatkan Arga lagi, namun sistem membelikan driver lain. Rania membatalkan pesanan itu, melanggar aturannya sendiri. Ia menelpon Arga melalui nomor kontak di aplikasi. "Arga, ini Rania. Cepat kembali ke kantorku sekarang. Ini darurat," perintah Rania. "Ada apa Bu Rania? Ada yang tertinggal?" tanya Arga. Terdengar santai, meskipun ia sebenarnya sudah tahu apa yang Rania cari, berkat GPS tracker mini yang ia pasang di tas Rania sebagai langkah keamanan investor yang ekstrim. "Ya, flash drive warna merah, isinya sangat penting. Kalau itu hilang, aku bisa dipecat." Rania hampir menangis. Harga diri Rania runtuh di hadapan Arga, pria yang selama ini ia remehkan. Arga tiba 5 menit kemudian. Rania langsung menyerbu. "Apakah Anda menemukannya?" Arga dengan tenang membuka tasnya, yang ternyata bukan tas kurir biasa, melainkan tas ransel berkualitas tinggi. Ia mengeluarkan flash drive merah itu. "Ini yang Anda cari Bu Rania?" Arga menyodorkannya. "Jatuh di motor saat Anda turun. Untung saya sudah sampai di area ini lagi." Rania menyambar flash drive itu, memeluknya erat-erat seolah itu adalah nyawanya. "Terima kasih Arga, terima kasih banyak," ucap Rania tulus, lupa akan formalitasnya. "Saya akan beri kamu tip yang besar." Arga menggeleng pelan. "Tidak perlu Bu Rania, saya hanya mengembalikan barang yang bukan milik saya." Tapi, Arga menunjuk ke flash drive itu. "Saya tidak sengaja melihat judulnya, Audit Keuangan Q4. Saran saya Bu, data sepenting ini jangan hanya disimpan di flash drive fisik. Server internal perusahaan Anda harus diperkuat dengan sistem multi-layer encryption terbaru. Itu bisa melindungi Anda dari ancaman data eksternal." Rania tertegun. Ia seorang direktur pemasaran, tetapi ia tidak pernah mendengar istilah teknologi serumit itu. Arga, si driver ojek, berbicara tentang keamanan siber seperti seorang ahli IT profesional. "Kamu tahu banyak soal itu?" tanya Rania, bingung. "Semua informasi ada di internet, Bu, hanya perlu tahu di mana mencarinya. Jika Anda tertarik, saya bisa carikan kontak ahli untuk sistem keamanan yang bagus. Ini demi kelancaran investasi Anda, bukan?" Rania menatapnya, ada keraguan besar dalam dirinya. Mengapa pria ini begitu peduli? Mengapa pria ini berbicara seperti seseorang dengan akses ke teknologi canggih? Namun, dalam keputusannya, logikanya memberitahu Rania, Arga telah menyelamatkan pekerjaannya. Mungkin ia bisa menyelamatkan karirnya juga, meskipun ia hanya seorang driver ojek. "Tolong," kata Rania, akhirnya menyerah. "Tolong carikan kontaknya, Arga." Arga mengangguk. "Tentu Bu Rania, besok pagi saya akan bawa informasinya." Rania kembali ke kantor dengan perasaan campur aduk. Ia telah mempercayakan masalah perusahaan yang bernilai triliunan rupiah kepada seorang driver ojek online yang ia hina. Gila, pikirnya, namun ia tidak punya pilihan. Keesokan paginya, Arga menjemput Rania seperti biasa.
Kali ini, bukan hanya helm yang ia sodorkan, tapi juga sebuah amplop coklat. Ini informasinya, Bu. Saya sudah kumpulkan. Ada 3 nama konsultan keamanan siber terbaik. Salah satunya, Ethel Security. Saya dengar mereka yang paling kompeten dan sulit dihubungi. Jelas Arga. Rania mengambil amplop itu. Ia terkejut melihat isinya. Data yang disajikan sangat rinci dan profesional, bukan sekedar hasil pencarian Google biasa. Ada perbandingan harga, testimoni, bahkan analisis resiko singkat. Arga, ini seperti laporan profesional, kata Rania menatap Arga dengan pandangan baru. Saya melakukan riset yang serius, Bu. Anda tahu, saya punya banyak waktu luang di jalanan. Saya manfaatkan itu untuk hal yang berguna, jawab Arga, tersenyum kecil di balik helm. Malam harinya, Rania berhasil menghubungi Ethel Security. Anehnya, mereka langsung merespon permintaan Rania dan bersedia mengadakan pertemuan mendesak. Dalam pertemuan itu, Rania mempresentasikan masalahnya. Pimpinan Ethel Security yang diwakili oleh seorang manajer senior, Tuan Surya, mendengarkan dengan serius. Sistem keamanan yang Anda sebutkan di awal panggilan, Nona Rania, multi-layer encryption dan distributed ledger teknologi, Tuan Surya menjeda. Itu adalah terminologi sangat canggih. Tidak banyak eksekutif yang memahaminya. Siapa yang memberikan Anda saran awal ini? Rania tersentak. Ia tidak mungkin mengatakan Arga, si driver ojek, yang memberikan saran itu. Itu dari seorang konsultan yang saya sewa secara personal. Rania berbohong, merasa malu. Dia konsultan yang sangat cerdas. Itu persisnya sistem yang kami terapkan untuk klien-klien besar kami, puji Tuan Surya. Pujian itu terasa seperti pukulan di perut Rania. Ia mendapatkan pujian dari pakar terkemuka, semua berkat pria yang ia anggap sampah. Tembok kesombongan Rania mulai retak hebat. Beberapa hari berikutnya, hubungan Rania dan Arga berubah total. Rania tidak lagi memandang Arga sebagai penyedia jasa yang harus diremehkan, melainkan sebagai sosok yang cerdas dan misterius. Ia mulai bertanya tentang kehidupan Arga, tentang alasannya memilih pekerjaan itu. "Kenapa kamu bekerja keras sekali, Arga?" tanya Rania dalam perjalanan pulang. Arga melihat pantulan Rania dari spion. "Semua orang punya alasan, Bu Rania. Saya melakukannya untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang penting, saya menikmati prosesnya. Uang bukan segalanya, Bu." Jawaban itu menusuk Rania. Hidupnya dikendalikan oleh uang, status, dan penampilan. Ia mulai melihat kerentanan dalam hidupnya yang sempurna. Ia mulai melihat ketulusan dan kekayaan batin dalam diri Arga. Rania mulai tertarik pada Arga. Bukan driver ojek, tapi Arga, pria dengan pandangan hidup yang dalam. Ketertarikan ini bertentangan dengan semua prinsip hidupnya yang materialistis. Sementara itu, Arga tersenyum dalam hati. Rania sudah mulai masuk ke dalam labirin yang ia ciptakan. Suatu sore, Rania dan Arga terjebak macet. Rania, yang biasanya gelisah, kini justru menikmati kesempatan untuk berbicara. "Arga, kamu sangat pintar. Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan yang lebih baik? Dengan kecerdasanmu, kamu bisa bekerja di perusahaan teknologi," tanya Rania, berusaha terdengar santai. Arga tertawa kecil. Tawa itu tulus dan renyah, membuat Rania merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan dari mantan tunangannya yang kaku. "Pekerjaan yang lebih baik itu relatif, Bu Rania. Di sini saya bebas, bisa mengatur waktu sendiri, dan bisa belajar banyak hal di lapangan. Lagi pula, tidak semua pekerjaan hebat harus terlihat mewah, kan?" jawab Arga. Saat mereka sampai di apartemen Rania, Arga turun sebentar untuk mengambil ponsel Rania yang hampir terjatuh. Rania terkejut saat Arga melewatinya. Sejenak, Arga melepaskan sarung tangan motornya. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah jam tangan. Bukan jam biasa, melainkan jam mewah dari merek Eropa yang harganya setara dengan 3 bulan gaji Rania. Jam itu bersinar samar di bawah lampu jalan. Sebelum Rania sempat berkomentar, Arga sudah memakai sarung tangan itu lagi dan mengembalikan ponsel Rania. "Ini ponsel Anda, Bu Rania. Hati-hati," katanya, "kembali ke mode driver biasa." Rania menerima ponselnya, tapi pikirannya masih terpaku pada jam tangan itu.
sebuah jam tangan yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang driver ojek online, bahkan yang paling sukses sekalipun. Logika Rania mulai berteriak. Arga, panggil Rania sebelum Arga pergi. Tadi jam tanganmu, itu jam yang mahal kan? Arga tersenyum samar. Oh ini hadiah dari teman, replika yang sangat bagus Bu, jangan khawatir, jawabnya santai. Rania tidak yakin. Kebohongan Arga terdengar meyakinkan, namun matanya melihat kilau keaslian pada benda itu. Keesokan harinya, Rania mengadakan pertemuan dengan tim keuangannya untuk membahas calon investor. Ruangan rapat dipenuhi tumpukan file dan proposal. Saat Rania membereskan file di meja, ia menemukan secari kartu nama yang terselip di antara kertas-kertasnya. Kartu itu terbuat dari bahan premium, dihiasi tinta emas timbul. Tertulis di sana, Arga Dirgantara, CEO AD Group. AD Group, Rania kenal nama itu. Itu adalah salah satu grup investasi raksasa yang bergerak di bidang properti, teknologi, dan energi. Nilainya triliunan. Rania tertegun, kakinya lemas. Ia mengingat wajah Arga, driver ojek langganannya, dan membandingkannya dengan nama di kartu, Arga Dirgantara. Mungkinkah ia meremas kartu nama itu? Emosinya campur aduk. Ketertarikan romantis yang mulai tumbuh kini bercampur dengan ketakutan luar biasa. Jika ini benar, artinya Arga sudah menipu Rania. Dan yang lebih buruk, Arga bisa jadi adalah calon investor rahasia yang ia incar. Ini tidak mungkin Argaku adalah Arga Dirgantara, bisik Rania menolak kenyataan pahit yang mulai menjeratnya. Rania membolak-balik kartu nama itu berulang kali. Tulisan di kartu itu nyata, terasa mahal dan sangat profesional. Dia tidak mungkin salah. Wajah di database perusahaan AD Group yang pernah ia lihat sekilas di berita bisnis sangat mirip dengan Arga, si driver ojek. Hanya saja, di foto itu Arga mengenakan jas mahal dan tersenyum dengan aura kekuasaan. Rasa takut, malu, dan marah bercampur menjadi satu. Rania merasa dipermainkan. Ia telah menghina, meremehkan, dan kini bahkan mulai menyukai pria yang ternyata adalah raksasa bisnis, sekaligus orang yang mungkin sedang menilai dan menguji kelayakannya. Rania memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri tanpa melibatkan siapapun. Ia menghubungi temannya yang bekerja sebagai wartawan bisnis, meminta informasi tentang Arga Dirgantara dan AD Group, sambil berpura-pura sedang menyusun profil perusahaan. Informasi yang didapat Rania membuat kepalanya pusing. Arga Dirgantara adalah tokoh jenius di dunia teknologi dan properti. Kekayaannya tak terhitung, kepribadiannya tertutup, dan ia dikenal memiliki metode unik dalam berbisnis, termasuk melakukan observasi langsung di lapangan. Rania mengecek kembali riwayat percakapan ojek online-nya, semua pesanan yang selalu dilayani oleh Arga. Ia menyadari ada skenario yang diatur di sini. Ia telah masuk perangkap yang dibuat oleh Arga. Saat ia sedang tenggelam dalam keputusasaan, ponselnya berdering. Itu Arga. Bu Rania, maaf, saya tidak bisa menjemput sore ini. Motor saya tiba-tiba bermasalah, kata Arga dengan nada menyesal. Tapi saya sudah carikan driver pengganti yang sangat kompeten untuk Anda. Rania terdiam. Arga berbohong. Motornya tidak mungkin rusak. Arga pasti tahu ia sedang menyelidiki. Ini adalah cara Arga memberinya waktu untuk berpikir. Rania akhirnya memutuskan untuk berjalan pulang. Sepanjang jalan, ia menyusun kalimat untuk konfrontasi. Haruskah ia marah karena dipermainkan? Atau haruskah ia berterima kasih karena Arga memberinya pelajaran berharga tentang kerendahan hati? Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa di saat ia masih menganggap Arga sebagai driver ojek miskin, ia telah jatuh hati pada karakter Arga, ketenangannya, kecerdasannya, dan perhatiannya yang tulus. Mengapa dia melakukan ini? Rania bertanya pada dirinya sendiri. Apakah dia ingin membalas dendam atas penghinaanku? Ia meremas lagi kartu nama itu. Air mata mulai menggenang. Logikanya memerintahkan untuk menjaga jarak dari pria berbahaya ini. Namun, hatinya berteriak bahwa ia merindukan kehadiran Arga.
bahkan dalam jaket kusamnya. Malam itu, Rania mengirimkan pesan singkat kepada Arga. Sebuah pesan yang seharusnya berisi kemarahan, tetapi berubah menjadi pengakuan yang tertahan. Rania, aku tahu ini kedengaran aneh, tapi hati-hati di jalan ya Arga. Aku harap motormu cepat sembuh. Aku merindukanmu. Rania langsung mematikan ponselnya, malu setengah mati. Ia baru saja mengakui perasaannya kepada pria yang menipunya dan yang bisa menghancurkan karirnya kapan saja. Di tempat lain, Arga membaca pesan itu. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan. Ujian hatinya pada Rania ternyata tidak sepenuhnya gagal. Pagi berikutnya, Rania merasa cemas luar biasa. Ponselnya terus bergetar. Arga meneleponnya berkali-kali. Rania akhirnya memberanikan diri mengangkatnya. Halo Arga, suara Rania tercekat. Halo Bu Rania, motor saya sudah sehat, jawab Arga. Suaranya tenang, mengabaikan pesan pengakuan Rania malam sebelumnya. Saya ingin mengantar Anda hari ini, tapi bisakah Anda keluar kantor sebentar saat jam makan siang? Rania bingung, untuk apa? Saya ingin memberikan informasi terbaru tentang investasi perusahaan Anda secara pribadi, jawab Arga. Nadanya kini tegas, bukan lagi seperti driver ojek. Rania setuju. Siang itu, Arga menjemput Rania menggunakan motor yang sama. Namun, kali ini Arga tidak membawa Rania ke restoran mewah atau kafe eksekutif. Ia membawanya ke sebuah warung kopi sederhana yang terletak di gang tersembunyi, tempat para pekerja kerah biru biasa berkumpul. Rania merasa risih duduk di kursi plastik, namun Arga tampak sangat nyaman menikmati kopi hitam panasnya. Maaf Bu Rania, saya lebih suka tempat seperti ini, lebih jujur, kata Arga melihat ekspresi Rania. Arga, kita harus bicara serius. Aku tahu siapa kamu sebenarnya, Rania berkata tanpa basa-basi. Ia mengeluarkan kartu nama Arga Dirgantara dari tasnya dan meletakkannya di meja. Arga melihat kartu nama itu, tidak terkejut sama sekali. Ia hanya tersenyum tulus. Jadi Anda sudah tahu, saya Arga Dirgantara, Arga mengakui. Tapi saya harap itu tidak mengubah apapun yang sudah Anda rasakan, Nona Rania. Mengubah? Tentu saja, kamu menipuku, kamu mengamatiku, kamu bermain-main dengan harga diriku. Rania berbisik, berusaha keras menahan emosinya agar tidak menarik perhatian pengunjung warung. Tidak Rania, Arga menatapnya lekat. Saya tidak menipu, saya sedang melakukan uji kelayakan dan itu adalah bagian dari pekerjaan saya. Saya perlu tahu apakah pemasar utama Indo Property Gemilang adalah seseorang yang murni hatinya atau hanya terikat pada materi. Dan bagaimana hasilnya? Tanya Rania, suaranya bergetar. Arga tersenyum lembut. Saya menemukan hal yang luar biasa. Di balik lapisan kesombongan dan label mewah, ada Rania yang peduli, yang tulus berterima kasih, dan yang cerdas. Dan Rania, tentang pesanmu semalam. Arga meraih tangan Rania yang diletakkan di meja, dan untuk pertama kalinya, Rania merasakan sentuhan lembutnya. Sentuhan itu tidak seperti driver ojek, melainkan sentuhan seorang pria terhormat. Aku juga merindukanmu. Aku menunda pertemuan investasi kita karena aku ingin memastikan kamu merindukan Arga si driver, bukan Arga si CEO, bisik Arga. Perasaan Rania meledak. Ia sudah tidak peduli dengan status Arga. Ia hanya melihat pria di depannya yang mengakui perasaannya. Aku benci kamu karena menipuku, Arga. Tapi aku sudah jatuh cinta pada kebaikan dan kerendahan hatimu. Rania mengakui, air matanya menetes. Kalau begitu, mari kita lupakan jaket kusam ini sejenak. Aku ingin kamu bertemu dengan calon investor perusahaanmu minggu depan. Dan kali ini, kamu akan bertemu dengan Arga yang sebenarnya, kata Arga, melepaskan tangan Rania, matanya kini penuh tekad. Rania mengangguk, menyeka air mata. Ia tahu minggu depan adalah hari penghakiman, hari di mana semua rahasia terungkap di depan umum. Rania mengangguk, menyeka air mata. Ia tahu minggu depan adalah hari penghakiman, hari di mana semua rahasia terungkap di depan umum. Setelah pertemuan di warung kopi itu, Arga dan Rania sepakat untuk menjalani hubungan mereka secara rahasia untuk beberapa hari.
Rania masih dijemput oleh Arga, namun kali ini percakapan mereka lebih intim. Fokus pada mimpi dan visi, bukan lagi sekedar pekerjaan. Arga juga mengirimkan beberapa petunjuk samar tentang rencana investasinya, memastikan Rania siap menghadapi pertemuan besar. Rania telah menerima kenyataan bahwa ia jatuh cinta pada Arga Dirgantara, miliarder yang menyamar. Namun, rasa malu dan takut akan hari pengungkapan identitas Arga di depan rekan-rekan kerjanya masih menghantuinya. Kenapa harus diadakan di acara perusahaan Arga? Kenapa tidak di ruang rapat biasa saja? Tanya Rania saat Arga menjemputnya di pagi hari. Karena ini bukan sekedar penandatanganan kontrak Rania. Ini adalah pengumuman kemitraan strategis. Dunia harus tahu. Dan juga Arga tersenyum penuh misteri. Atu ingin membuat sebuah pernyataan yang akan kamu ingat seumur hidupmu. Rania hanya bisa menelan ludah. Ia tahu pernyataan itu pasti berhubungan dengan bagaimana ia meremehkan Arga di awal pertemuan mereka. Sore itu, kantor Rania riuh. Semua anggota Dewan Direksi menerima undangan eksklusif untuk gala dinner dan pengumuman kemitraan strategis dengan calon investor baru mereka yang diorganisir oleh pimpinan mereka, Tuan Sudiro. Undangan itu disajikan dengan sangat mewah, menampilkan logo AD Group di bagian depan. Rania merasa mual melihat logo itu karena ia tahu di balik kemegahan itu ada senyum Arga, pria yang ia kira miskin. Rania dipanggil ke ruangan Tuan Sudiro. Rania, kerja bagus. Karena kerja kerasmu dalam mengamankan pertemuan ini, kamu akan menjadi koordinator utama di acara gala dinner. Kamu akan berada di panggung, di samping Tuan Arga Dirgantara, CEO AD Group, saat penandatanganan, kata Tuan Sudiro bangga. Rania pura-pura senang. Ini adalah mimpi buruknya. Ia harus berdiri di samping Arga, si pria yang ia hina habis-habisan, di depan ratusan pasang mata yang selama ini ia coba buat terkesan. Malam sebelum acara, Rania mempersiapkan diri dengan kegelisahan yang luar biasa. Ia memilih gaun yang paling elegan, riasan yang paling sempurna. Bukan untuk terlihat cantik, tetapi untuk menutupi ketakutan di matanya. Arga menelponnya. Semua berjalan sesuai rencana. Aku hanya ingin kamu ingat Rania, apapun yang terjadi besok, tatap mataku. Aku ingin kamu menjadi dirimu yang jujur, bukan Rania yang angkuh. Aku takut Arga, bisik Rania. Aku takut jika kamu melakukan sesuatu untuk mempermalukanku di depan mereka semua. Aku tidak akan mempermalukanmu Rania, aku hanya akan membiarkan kebenaran yang berbicara, jawab Arga lembut. Dan percayalah, ini adalah demi kita. Keesokan harinya, Rania datang ke lokasi acara yang sangat mewah. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ke sekeliling. Semua rekannya berpakaian formal, menantikan kedatangan Tuan Arga Dirgantara yang terkenal misterius. Di sudut ruangan, Rania melihat Tuan Sudiro menyambut seorang pria yang baru masuk. Pria itu tampak familiar, mengenakan setelan jas mahal, dikawal oleh beberapa pengawal. Ia terlihat sangat berwibawa. Itu adalah Arga. Rania menarik nafas panjang. Ia tahu saatnya telah tiba. Panggung sudah diatur, tirai akan segera dibuka, dan drama klimaks yang akan menghancurkan kesombongannya sudah di depan mata. Gala dinner berlangsung meriah. Tuan Sudiro, pimpinan Indo Properti Gemilang, naik ke panggung dan memberikan pidato pembukaan yang berapi-api. Ia lalu mengumumkan penandatanganan kemitraan strategis dengan AD Group. Dan sekarang, seru Tuan Sudiro, mari kita sambut sosok di balik kesepakatan luar biasa ini, CEO AD Group yang visioner dan misterius, Tuan Arga Dirgantara. Seketika, lampu sorot menyorot ke pintu masuk utama. Arga berjalan masuk. Ia mengenakan jas formal yang sangat berkelas, berjalan dengan percaya diri dan tersenyum tipis ke arah kerumunan. Rania melihat Arga bukan sebagai driver ojek, melainkan sebagai pria paling berkuasa di ruangan itu. Semua mata tertuju padanya. Arga naik ke panggung dan bersalaman dengan Tuan Sudiro. Lalu, Tuan Sudiro meminta Rania sebagai koordinator utama untuk bergabung di panggung.
Rania berjalan anggun ke panggung, berdiri di samping Arga. Ratusan kamera menyorot. Arga yang berdiri begitu dekat membisikkan sesuatu padanya. "Aku merindukanmu, Rania, walaupun aku tahu kamu sedang marah," bisik Arga, nadanya bercampur romantis dan menantang. Tuan Sudiro memberikan Arga kesempatan untuk berbicara. Arga menerima mikrofon, pandangannya menyapu seisi ruangan dan akhirnya berhenti di mata Rania. "Saya sangat menghargai Indo Properti Gemilang, terutama..." Arga menjeda, sorot matanya menajam. "Salah satu staf terbaik mereka, Nona Rania Kirana." Semua orang bertepuk tangan. Rania merasa sedikit lega. Arga tampak memujinya. Arga melanjutkan, "Nona Rania dan saya memiliki sejarah yang menarik. Saya ingin menguji seberapa besar integritas dan wawasan orang-orang yang saya ajak bekerja sama. Jadi, saya melakukan observasi lapangan secara pribadi." Tuan Sudiro dan para hadirin bingung. "Observasi lapangan?" "Ya," Arga tersenyum licik, menoleh ke Rania. "Saya bertemu Nona Rania secara teratur, setiap hari selama berminggu-minggu dalam peran yang berbeda. Saya ingin tahu apakah ia mampu menghargai orang lain terlepas dari label dan status sosial mereka." Arga mengambil napas dalam-dalam. Sayangnya, suaranya berubah dingin dan menusuk. "Di pertemuan pertama kami, Nona Rania tidak lulus ujian itu." Rania tertegun, wajahnya memerah padam. Ia mencoba menyela, tapi Arga tidak memberinya kesempatan. "Tuan-tuan dan nona-nona," Arga mengangkat tangannya. "Beberapa minggu lalu, di lobi kantor ini, Nona Rania menghina saya. Ia memberi saya uang tunai, bukan sebagai tip, melainkan sebagai ganti rugi agar tidak lagi melihat kendaraan saya yang tidak bersih dan pengalaman yang tidak menyenangkan." Arga lalu mengambil ponsel dari saku jasnya. Ia memutar rekaman suara. Suara Rania yang angkuh terdengar jelas di seluruh ruangan melalui pengeras suara. "Suara Rania di rekaman? Ini, ambil saja kembaliannya untuk ganti rugi waktu dan pengalaman yang tidak menyenangkan ini." Semua hadirin terdiam. Tuan Sudiro pucat pasi. Rania merasakan dunia berputar. Ia tidak percaya Arga menyimpan rekaman itu dan memutarnya sekarang. Ia telah dipermalukan secara total di hadapan semua orang yang paling ia hargai. Arga menatap mata Rania, yang kini berkaca-kaca, penuh kepedihan dan penyesalan. "Saya ingin semua orang tahu bahwa kesombongan dan penilaian berdasarkan penampilan tidak akan pernah saya hargai, termasuk di perusahaan yang akan saya suntik dana," kata Arga, menutup pidatonya. Arga menatap mata Rania, yang kini berkaca-kaca, penuh kepedihan dan penyesalan. "Saya ingin semua orang tahu bahwa kesombongan dan penilaian berdasarkan penampilan tidak akan pernah saya hargai, termasuk di perusahaan yang akan saya suntik dana," kata Arga, menutup pidatonya. Setelah rekaman itu berakhir, keheningan di ruangan terasa memekakan. Ratusan pasang mata tertuju pada Rania. Beberapa mata menunjukkan rasa kasihan, tetapi sebagian besar menunjukkan penilaian dan ejekan. Harga diri Rania runtuh total. Ia tidak mampu berkata-kata, tubuhnya terasa kaku dan dingin. Arga menoleh ke Tuan Sudiro yang masih berdiri membeku. "Tuan Sudiro," katanya dengan nada berwibawa yang tidak terbantahkan, "saya tegaskan kembali, investasi AD Group akan tetap berjalan karena potensi perusahaan Anda sangat besar." Tuan Sudiro menghela napas lega, namun Arga belum selesai. "Namun, saya tidak bisa bekerja sama dengan manajemen yang menjunjung tinggi arogansi dan meremehkan integritas. Saya ingin memberikan contoh. Ini adalah peringatan bagi semua eksekutif di sini." Arga menunjuk Rania. Arga menatap lurus ke arah Rania, matanya kini lembut namun tegas. Ia berbicara kepada hadirin, tetapi kata-katanya ditujukan hanya untuk Rania. "Beberapa dari Anda melihat saya selama berminggu-minggu dalam peran sebagai pengemudi ojek online, sebuah peran yang saya ambil untuk menguji empati. Saya bukan pengemudi ojek, saya adalah Arga Dirgantara. Namun, saya ingin Nona Rania sadar bahwa pria dengan jaket kusam itu adalah orang yang sama dengan pria yang kini akan menyelamatkan perusahaan ini."
Rania akhirnya bisa bergerak. Ia berjalan mundur perlahan, matanya kosong. Ia melihat Tuan Sudiro mendekatinya, wajahnya penuh kecewaan. "Rania," bisik Tuan Sudiro, gemetar. "Anda telah membuat kesalahan fatal." "Tuan Sudiro, mari kita bicara bisnis," potong Arga, mengambil kembali kendali panggung. "Sebagai investor utama dan pemegang saham terbesar yang baru, saya menuntut agar Nona Rania Kirana dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai marketing direktor terhitung mulai hari ini." Ruangan kembali berisik oleh bisikan dan gumaman. Rania merasakan air mata mengalir deras di pipinya. Ia dipecat di depan umum oleh pria yang ia cintai. Ini adalah pembalasan yang sempurna. Rania menatap Arga. Ia tidak melihat kebencian di mata Arga, melainkan kesedihan mendalam. Arga telah memberikan hukuman terberatnya, bukan karena ingin membalas dendam, tetapi untuk memberikan pelajaran tentang kerendahan hati. Tanpa berkata apa-apa, Rania melepaskan ID card perusahaannya dan meletakkannya dengan gemetar di atas meja yang kosong di panggung. Ia menoleh ke Arga, pandangan mereka bertemu. Kali ini tidak ada lagi kesombongan, hanya penyesalan murni. "Selamat, Tuan Dirgantara. Anda telah memenangkan segalanya," bisik Rania. Suaranya parau, hanya didengar oleh Arga. Arga menatap Rania yang berbalik dan berjalan menuruni panggung. Ia ingin menghentikannya, menjelaskan semuanya. Tetapi, ia harus membiarkan Rania merasakan konsekuensi dari tindakannya. Langkah Rania yang rapuh menjauhi panggung adalah tanda bahwa ia telah kehilangan jabatan, status, dan harga dirinya. Dan mungkin ia juga telah kehilangan cinta sejati. Arga menatap Rania yang berbalik dan berjalan menuruni panggung. Ia ingin menghentikannya, menjelaskan semuanya. Tetapi ia harus membiarkan Rania merasakan konsekuensi dari tindakannya. Langkah Rania yang rapuh menjauhi panggung adalah tanda bahwa ia telah kehilangan jabatan, status, dan harga dirinya. Dan mungkin ia juga telah kehilangan cinta sejati. Rania berjalan keluar dari ballroom mewah itu tanpa menoleh ke belakang. Semua kemegahan, sorotan lampu, dan tepuk tangan kini terasa seperti duri yang menusuknya. Ia tidak lagi peduli pada tatapan sinis mantan rekan kerjanya. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Kehampaan kali ini nyata, bukan sekedar perasaan hampa di balik kemewahan seperti yang ia rasakan dulu. Ia memesan taksi online, kali ini tidak lagi mencari layanan premium. Ia hanya ingin pulang ke tempat di mana ia bisa menangis tanpa dilihat. Sesampainya di apartemen, Rania menjatuhkan dirinya di sofa. Gaun mahalnya terasa berat dan menyesakan. Ia meraih ponselnya dan membuka galeri foto. Di sana, ada screenshot profil Arga di aplikasi ojek, lengkap dengan jaket hijau kusamnya. "Kamu berhasil, Arga," Rania terisak. "Kamu menghancurkan kesombonganku, dan kamu menghancurkanku." Di sisi lain, Arga berhasil menyelesaikan acara penandatanganan itu dengan wajah profesional, meskipun pikirannya tertuju pada Rania. Begitu acara selesai, ia segera meninggalkan ballroom, mengabaikan wartawan dan rekan-rekan barunya. Arga kembali ke rumah sewanya yang sederhana. Ia mengganti jas mewahnya dengan kaos usang yang biasa ia kenakan. Ia merasa bersalah. Ia tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan Rania seutuhnya, hanya menghancurkan arogansinya. Ia menelpon Rania, tetapi teleponnya tidak diangkat. Ia mengirim pesan berkali-kali. "Arga, Rania, tolong jawab. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Arga, aku tahu kamu marah, tapi percayalah, ini adalah cara satu-satunya untuk menunjukkan padamu bahwa harga diri tidak dinilai dari jabatan. Arga, aku minta maaf telah menyakitimu, tapi aku tidak bohong tentang perasaanku." Semua pesannya hanya terkirim, tidak dibaca. Rania telah memblokir nomornya. Beberapa hari berikutnya, Rania mengurung diri. Ia tidak keluar, tidak merespons panggilan teman-temannya. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi rumor tentang direktur yang dipecat oleh investor utama sudah menyebar.
Setiap perusahaan menolaknya dengan halus. Rania akhirnya terpaksa menjual beberapa barang mewahnya untuk membayar biaya hidup. Ia terpaksa memasak sendiri, membersihkan apartemennya sendiri, hal-hal yang selama ini ia hindari. Dalam kesederhanaan itu, Rania justru menemukan kejernihan. Ia menyadari betapa dangkal hidupnya selama ini. Di pagi hari, saat ia berdiri di balkon apartemennya, menatap jalanan di bawah, ia melihat sesosok pria berjaket hijau kusam berhenti di bawah gedung Arga. Pria itu berdiri di sana selama hampir 1 jam, hanya menatap ke arah balkon Rania sebelum akhirnya pergi. Rania tahu Arga menawasinya, peduli padanya. Tapi ia masih terlalu terluka dan malu untuk menghadapi pria yang kini memegang semua kartu di hidupnya. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa bangkit tanpa Arga, tanpa status, dan tanpa kekayaan. Di pagi hari, saat ia berdiri di balkon apartemennya, menatap jalanan di bawah, ia melihat sesosok pria berjaket hijau kusam berhenti di bawah gedung Arga. Pria itu berdiri di sana selama hampir 1 jam, hanya menatap ke arah balkon Rania sebelum akhirnya pergi. Rania tahu Arga mengawasinya, peduli padanya. Tapi ia masih terlalu terluka dan malu untuk menghadapi pria yang kini memegang semua kartu di hidupnya. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa bangkit tanpa Arga, tanpa status, dan tanpa kekayaan. Setelah seminggu mengurung diri, Rania membuat keputusan drastis. Ia menjual mobil mewahnya dan menyewa apartemen yang lebih kecil, menjauh dari ingatan kemewahan masa lalunya. Ia membutuhkan awal yang baru, di tempat yang tidak ada yang mengenalnya sebagai mantan direktur. Ia mulai mengirimkan lamaran pekerjaan lagi, kali ini ke perusahaan-perusahaan kecil. Ia melamar posisi yang jauh di bawah jabatannya dulu. Ia kini tidak lagi mencari status, melainkan pekerjaan yang tulus dan berintegritas. Suatu pagi, Rania berangkat untuk wawancara kerja pertamanya di luar zona nyamannya. Ia memilih menggunakan transportasi umum, bus yang penuh sesak. Ia memakai pakaian sederhana, rambutnya diikat, dan wajahnya tanpa riasan tebal. Ia terlihat seperti wanita muda pekerja keras, bukan lagi eksekutif yang angkuh. Di halte bus yang ramai, Rania menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti tepat di depannya. Jaket hijau kusam itu, helm yang sedikit usang, dan motor yang dikenalnya. Arga, Rania terkejut. Arga melepas helmnya. Kali ini, ia tidak mengenakan setelan jas, tapi juga bukan jaket online-nya. Ia mengenakan kaos dan jaket kasual. Ia tersenyum tulus, senyum yang telah Rania rindukan. "Selamat pagi Rania," sapanya lembut. "Aku tahu kamu pindah. Aku mencarimu, dan aku tahu kamu sedang ada wawancara hari ini." "Bagaimana kamu tahu?" tanya Rania, setengah marah, setengah lega melihatnya. "Aku punya mata-mata yang sangat efisien." Arga mengedikkan bahu, merujuk pada jaringan keamanannya. "Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya ingin melakukan satu hal terakhir, sebelum aku benar-benar melepaskanmu." Arga tidak menawarkan tumpangan. Ia hanya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. "Aku minta maaf atas cara aku mempermalukanmu di acara itu, Rania. Itu adalah tindakan yang kejam. Tapi aku melakukannya karena aku ingin kamu melihat ke dalam dirimu sendiri, tanpa filter status," kata Arga, matanya dipenuhi kejujuran. "Aku tidak pernah berniat mengambil pekerjaanmu. Tuan Sudiro yang memberikan tawaran itu. Tapi aku membiarkannya terjadi karena itu adalah satu-satunya cara bagimu untuk benar-benar bangkit." Arga membuka kotak itu. Di dalamnya bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah flash drive merah yang sama yang pernah Rania hilangkan. Di dalamnya ada surat rekomendasi pribadi dariku sebagai CEO AD Group untuk pekerjaan yang kamu lamar hari ini, kata Arga. "Ini bukan jaminan kamu diterima, tapi ini adalah pengakuan dariku, Rania Kirana yang sekarang, yang berjuang dari nol, jauh lebih bernilai dari marketing direktor yang dulu." Rania menatap Arga, air matanya kembali menetes. Kali ini bukan karena amarah, tapi karena keharuan. Arga tidak hanya menghukumnya, ia juga memberikan jalan baginya
untuk bangkit dengan integritas. Terima kasih Arga, bisik Rania tulus menerima flash drive itu. Arga menatap Rania lama, sebelum akhirnya ia menyalakan motornya. Aku akan pergi Rania, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan kembali ke duniaku. Kamu harus kembali ke duniamu. Sampai kamu bisa membuktikan padaku bahwa kamu sudah menemukan kebahagiaan sejatimu. Arga pergi, meninggalkan Rania berdiri di halte bus, kini dengan semangat baru. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah menemukan harga diri dan kesempatan kedua. Dan yang terpenting, ia tahu Arga menantinya di garis akhir. Rania melanjutkan perjalanannya ke lokasi wawancara. Ia tidak menggunakan surat rekomendasi Arga. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa Rania yang baru ini mampu berdiri tegak tanpa bantuan orang lain, termasuk bantuan dari Arga Dirgantara. Wawancara berjalan sulit. Perusahaan kecil itu, Bumi Cipta Lokal, bergerak di bidang properti berbasis komunitas dan sangat berbeda dari perusahaan multinasional tempat Rania bekerja dulu. Mereka mencari seseorang dengan integritas, bukan hanya ambisi. Rania menceritakan kisahnya dengan jujur, termasuk bagaimana ia kehilangan pekerjaan karena kesombongan. Ajaibnya, Rania diterima, bukan sebagai direktur, melainkan sebagai manajer proyek level menengah. Gajinya jauh lebih kecil, pekerjaannya lebih banyak di lapangan, dan ia harus bekerja dengan tim yang sangat sederhana. 6 bulan berlalu, Rania telah berubah drastis. Wajahnya yang dulu selalu tegang dan angkuh, kini lebih tenang dan ramah. Ia tidak lagi terobsesi dengan brand mahal, tetapi dengan kualitas pekerjaannya. Ia menemukan kepuasan sejati dalam membangun rumah-rumah sederhana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, alih-alih membangun menara kaca yang hanya menambah kemewahan. Namun, ia tidak pernah menghubungi Arga. Ia tahu tantangan Arga adalah membuktikan ia bahagia, dan Rania belum merasa benar-benar siap untuk menunjukkan pencapaiannya. Suatu sore, Rania sedang lembur di kantornya yang kecil. Ia menemukan sebuah file lama di komputernya, proposal awal proyek high-rise yang ia banggakan saat masih di Indo Property Gemilang. Ia membukanya, membacanya, dan menyadari betapa kosong dan materialistis proposal itu. Ia lalu membandingkannya dengan proposal proyek komunitasnya yang sekarang. Senyum tulus muncul di bibirnya. Aku memang tidak punya status lagi, tapi aku punya ketenangan, bisik Rania pada dirinya sendiri. Ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Di saat yang sama, ia melihat sebuah notifikasi di surelnya. Itu dari Arga. Arga Dirgantara, CEO AD Group, telah menjadi mitra strategis dari Bumi Cipta Lokal. Rania terperanjat. Arga kembali. Tanpa pemberitahuan, tanpa gala dinner, Arga berinvestasi di perusahaan kecil tempatnya bekerja. Ia tahu ini adalah cara Arga mengakui pencapaian dan perubahan dirinya. Rania terperanjat. Arga kembali. Tanpa pemberitahuan, tanpa gala dinner, Arga berinvestasi di perusahaan kecil tempatnya bekerja. Ia tahu ini adalah cara Arga mengakui pencapaian dan perubahan dirinya. Keesokan harinya, Arga datang ke kantor Bumi Cipta Lokal. Tidak ada bodyguard atau kemewahan. Ia datang sendiri, mengenakan kemeja kasual yang rapi dan tersenyum ramah kepada semua staf. Rania menyambutnya dengan perasaan campur aduk. Pertemuan formal pertama diadakan di ruang rapat kecil. Rania hadir sebagai manajer proyek yang paling memahami detail komunitas. Arga sebagai investor baru duduk di seberang meja. Arga memulai rapat dengan pujian tulus. Saya bangga berinvestasi di sini. Kalian memiliki visi dan integritas yang luar biasa. Terutama, saya terkesan dengan progres proyek Rania di kawasan Buntu Kencana. Rania menatapnya. Tatapan Arga kini penuh hormat, bukan lagi menguji. Namun, Arga kemudian mengutarakan usulannya. Untuk mempercepat pembangunan dan memaksimalkan keuntungan, AD Group mengusulkan agar 20% dari lahan Buntu Kencana yang dialokasikan untuk taman komunitas diubah menjadi unit apartemen low cost tambahan. Kita bisa mendapatkan margin 15% lebih tinggi.
Semua anggota tim terdiam. Usulan itu secara finansial menguntungkan, tetapi melanggar prinsip dasar perusahaan untuk menyediakan ruang publik hijau bagi komunitas. Rania merasa dadanya sesak. Ini adalah ujian terakhir dari Arga. Arga tahu betul bahwa ide ini bertentangan dengan semua yang telah Rania perjuangkan selama 6 bulan terakhir. Apakah Arga mengujinya dengan umpan keuntungan? "Saya menolak usulan itu, Tuan Dirgantara," kata Rania. Suaranya tenang dan mantap. Semua mata tertuju padanya. Arga menatap Rania, wajahnya tanpa ekspresi, mencoba menguji tekad Rania. Mengapa? Secara bisnis, itu langkah yang sangat menguntungkan. Margin 15% itu besar, Rania. Itu bisa memperkuat modal kerja kita. "Saya tahu," jawab Rania. "Tapi tujuan kami adalah membangun komunitas, bukan hanya unit. Taman itu adalah janji kami kepada warga, Tuan. Jika kami mengambil 20% lahan itu, kami akan kehilangan kepercayaan mereka. Dan bagi saya, integritas dan kepercayaan komunitas jauh lebih berharga daripada margin 15%. Kami tidak bisa mengorbankan visi demi keuntungan cepat." Arga diam sejenak. Seluruh ruangan menahan nafas. Pimpinan perusahaan, Bapak Lukman, terlihat cemas. "Jika AD Group membutuhkan keuntungan sebesar itu," lanjut Rania menatap mata Arga dengan berani, "Anda bisa menarik investasi Anda. Saya akan tetap melanjutkan proyek ini dengan sumber daya yang kami miliki. Saya sudah kehilangan jabatan dan harga diri saya karena kesombongan, Tuan. Saya tidak akan kehilangan integritas saya demi uang." Tiba-tiba, Arga tersenyum. Senyumnya kini benar-benar tulus dan hangat. Senyum kelegaan. "Bagus sekali, Rania," kata Arga bertepuk tangan pelan. "Itu adalah jawaban yang sempurna." Arga kemudian menoleh ke tim. "Saya minta maaf, usulan itu hanya uji coba. Saya ingin menguji apakah Rania yang baru ini masih rentan terhadap godaan material. Dan ia membuktikan bahwa ia sudah benar-benar berubah." Rania tertegun. Arga benar-benar memberinya ujian terakhir. Arga berdiri, berjalan ke sisi Rania, dan berlutut di depannya, di hadapan semua rekan kerjanya. Arga tidak mengeluarkan cincin berlian, melainkan flash drive merah yang dulu ia berikan, yang kini telah Rania isi dengan proposal proyek-proyek komunitasnya. "Rania Kirana," kata Arga, suaranya dipenuhi cinta. "Aku tidak hanya mencari mitra bisnis yang berintegritas untuk AD Group. Aku mencari pasangan hidup yang memiliki hati sepertimu. Kamu telah membuktikan bahwa kamu lebih menghargai kebenaran daripada kekayaan. Marketing direktur yang sombong telah pergi, dan yang tersisa adalah wanita yang tulus dan berani. Maukah kamu membangun komunitas bersamaku selamanya?" Rania tidak bisa menahan tangis haru. Ia tidak memeluk Arga karena dia kaya, tetapi karena pria di depannya ini telah membantunya menemukan kebahagiaan sejati. "Ya Arga, aku mau," jawab Rania, suaranya serak. Ruangan rapat kecil itu dipenuhi tepuk tangan haru dari tim Bumi Cipta Lokal. Mereka menyaksikan bukan hanya romansa, tetapi juga bukti nyata bahwa integritas Rania telah teruji dan diakui oleh investor raksasa. Arga berdiri dan memeluk Rania erat. "Aku mencintaimu, Rania. Aku mencintai Rania yang berani menolak uang demi kebenaran," bisik Arga. Beberapa minggu kemudian, kabar pertunangan Arga Dirgantara, CEO AD Group, dengan Rania Kirana, manajer proyek di Bumi Cipta Lokal, menyebar luas. Dunia bisnis terkejut. Mereka ingat, Rania adalah direktur yang dipecat secara memalukan di depan umum. Arga dan Rania sepakat untuk mengadakan konferensi pers sederhana, bukan lagi pesta mewah. Mereka ingin menggunakan momen ini untuk mengirimkan pesan yang benar. Dalam konferensi pers itu, Arga menceritakan seluruh kisahnya, mulai dari penyamarannya sebagai driver ojek online, penghinaan yang ia terima, hingga pemecatan Rania. Ia tidak menyembunyikan keburukan Rania di masa lalu, melainkan menjadikannya pelajaran. "Ya, Rania pernah sombong. Saya sendiri yang menguji dan menghukumnya. Tetapi Rania yang sekarang adalah Rania yang berintegritas. Ia melepaskan kemewahan dan ia memilih menolak margin 15% demi menjaga janji kepada masyarakat.
Ia kini bekerja keras di perusahaan yang kecil hanya dengan mengandalkan hatinya. Jelas Arga menatap Rania dengan penuh kekaguman. Arga melanjutkan, pria berjaket hijau kusam itu adalah orang yang sama yang ia cintai. Dan saya bangga, ia mencintai saya bukan karena kekayaan ini, melainkan karena kebaikan kecil yang saya tunjukkan di balik helm. Rania berbicara setelahnya, wajahnya berseri namun suaranya tenang. Saya ingin berterima kasih kepada Arga karena ia memberi saya tamparan keras yang saya butuhkan. Status dan kemewahan adalah ilusi. Kebahagiaan sejati saya temukan di apartemen kecil di tengah tumpukan berkas proyek komunitas dan di samping pria yang mengajarkan saya kerendahan hati. Publik yang tadinya menertawakan Rania kini berbalik mengagumi keberanian dan kejujuran pasangan ini. Kisah Rania menjadi viral. Judul-judul berita tidak lagi berisi penghinaan, melainkan pujian. Dari sombong menjadi tulus, kisah cinta yang mengubah definisi sukses. Rania dan Arga tidak hanya meresmikan hubungan mereka, tetapi juga mengumumkan kolaborasi baru. AD Group akan mendukung penuh visi Bumi Cipta Lokal. Dengan syarat, Rania tetap menjadi kepala proyek, memastikan integritas dan visi sosial tetap menjadi yang utama. Rania telah mencapai happy endingnya, bukan melalui uang Arga, melainkan melalui penebusan diri yang tulus. Ia mendapatkan cinta sejati, karir yang bermakna, dan pengakuan publik. Semuanya berkat satu pelajaran pahit tentang kerendahan hati. 1 tahun berlalu, Rania dan Arga kini telah menikah. Mereka tinggal di rumah yang nyaman, tetapi tidak terlalu mewah, mencerminkan keseimbangan baru dalam hidup mereka. Rania tetap menjadi kepala proyek di Bumi Cipta Lokal, didukung penuh oleh AD Group. Ia menjadi wajah baru kesuksesan yang berintegritas. Suatu malam, Rania sedang membereskan gudang kecil di rumah barunya. Ia menemukan sebuah bungkusan yang sudah lama terlupakan. Itu adalah jaket hijau kusam milik Arga, yang ia simpan setelah Arga pensiun dari peran driver ojeknya. Rania mengambil jaket itu, memeluknya. Bau debu dan knalpot yang samar-samar masih tercium, namun Rania tersenyum. Jaket itu bukan lagi simbol kemiskinan. Itu adalah simbol dari pertemuan pertama mereka, simbol ujian terbesar dalam hidupnya, dan simbol cinta yang menyelamatkannya. Arga masuk ke gudang, melihat Rania memegang jaket itu. Ia memeluk Rania dari belakang. "Kenapa kamu menyimpan jaket itu, sayang?" "Aku bisa membelikanmu jaket baru yang lebih bagus," goda Arga lembut. "Jaket ini adalah filosofi hidupku sekarang, Arga," jawab Rania. "Setiap kali aku merasa tergiur untuk kembali sombong, aku akan mencium jaket ini dan mengingat bagaimana dulu aku meremehkan pria yang ada di baliknya." Arga membalikkan badan Rania. "Jaket itu mengajarkanmu kerendahan hati, dan aku bersyukur untuk itu. Tapi aku juga ingin kamu ingat, Rania, bahwa jaket itu juga membuktikan bahwa status tidak berarti apa-apa. Kamu jatuh cinta pada Arga yang hanya seorang driver ojek." Rania mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku jatuh cinta pada ketenangan, kecerdasan, dan kebaikan yang ada di balik jaket itu. Jaket itu hanyalah casing luarmu yang selama ini selalu menjadi fokus hidupku. Casing." Arga dan Rania sering diundang sebagai pembicara untuk menginspirasi para eksekutif muda. Arga selalu menceritakan kisahnya tentang penyamaran, dan Rania selalu menceritakan tentang pelajaran pahit yang ia dapatkan. "Ujian terberat dalam hidup," kata Arga dalam salah satu sesi, "bukanlah bagaimana Anda mendapatkan kekayaan, tetapi bagaimana Anda bereaksi ketika Anda berhadapan dengan orang yang Anda anggap tidak punya apa-apa." Rania menyela, dan cinta sejati tidak akan pernah tersembunyi di balik gelar, uang, atau pakaian mahal. Ia tersembunyi di balik kerendahan hati dan ketulusan dalam memperlakukan sesama. Mereka berdua telah menjadi pasangan yang menginspirasi, simbol bahwa seseorang bisa memiliki kekayaan tanpa harus kehilangan sisi kemanusiaannya. Jaket kusam itu kini tergantung di ruang kerja Rania sebagai pengingat abadi. Kisah Rania dan Arga tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga mengguncang fondasi Indo Properti Gemilang (IPG).
Tuan Sudiro, pimpinan IPG, sempat merasa sangat malu dengan insiden di gala dinner, tetapi ia adalah pengusaha yang cerdas. Ia menyadari bahwa kejujuran Arga dan pelajaran yang ia berikan adalah kunci untuk memperbaiki budaya perusahaannya. Dengan investasi besar dari AD Group, Tuan Sudiro mulai menerapkan kebijakan baru yang aneh di mata banyak karyawannya, Hari Empati. Setiap bulan, semua eksekutif tingkat atas IPG diwajibkan melakukan observasi lapangan langsung. Mereka harus mencoba melakukan pekerjaan dasar yang sering diremehkan, seperti menjadi kasir di kantin, petugas kebersihan, atau tentu saja menggunakan layanan transportasi umum. Tuan Sudiro sendiri yang memimpin perubahan itu. Suatu hari, ia terlihat naik ojek online ke kantor. Motornya bukan lagi yang premium, melainkan motor standar. Ia bahkan berfoto bersama pengemudi ojek itu dan mengunggahnya dengan caption tentang pentingnya menghargai setiap pekerjaan. Efeknya luar biasa. Para eksekutif IPG mulai melihat rekan-rekan kerja mereka di level bawah sebagai manusia, bukan hanya resource. Budaya kantor yang tadinya penuh dengan persaingan kaku dan kesombongan, perlahan melunak menjadi lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Tuan Sudiro mengundang Rania kembali ke kantor IPG bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai pembicara untuk seminar internal tentang etos kerja dan integritas. Saat Rania berjalan di lobi IPG, tempat ia dulu menghina Arga, ia disambut dengan senyum tulus dari petugas keamanan hingga staf cleaning service. Mereka tahu kisah Rania dan kini melihatnya sebagai pahlawan yang membawa perubahan. Di hadapan para eksekutif IPG, Rania berdiri di panggung yang sama, tetapi dengan suasana hati yang sangat berbeda. "Saya berdiri di sini hari ini bukan untuk membalas dendam," kata Rania tulus. "Saya berdiri di sini untuk mengucapkan terima kasih. Karena dipecat, saya dipaksa mencari kebahagiaan sejati. Dan kini, saya melihat IPG telah berubah. Saya melihat kerendahan hati tumbuh di menara kaca ini." Rania menatap Tuan Sudiro. "Anda dulu memecat saya karena sombong. Sekarang, Anda mengundang saya kembali karena saya tulus. Itu adalah kemajuan terbesar yang bisa dicapai oleh perusahaan manapun." Tuan Sudiro dengan mata berkaca-kaca meminta maaf secara publik kepada Rania atas cara ia menangani insiden pemecatan itu, tetapi ia juga berterima kasih karena Arga telah menyelamatkan budaya perusahaannya. Rania dan Tuan Sudiro berjabat tangan. Jabat tangan itu bukan hanya simbol rekonsiliasi, tetapi juga simbol dari pelajaran tak ternilai. Nilai sejati sebuah perusahaan terletak pada cara setiap individu di dalamnya memperlakukan sesama, tanpa memandang status. Beberapa bulan kemudian, Rania dan Arga merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Mereka memilih untuk merayakannya dengan cara yang sederhana dan simbolis. Mereka kembali ke warung kopi pinggir jalan, tempat di mana Rania pertama kali mengakui perasaannya kepada Arga. Mereka duduk di kursi plastik yang sama, menikmati kopi sederhana, dan berbagi cerita tentang pekerjaan mereka yang kini penuh makna. "Dulu, aku akan membayar jutaan rupiah untuk kopi yang rasanya tidak seenak ini," kata Rania, tertawa kecil. "Dulu, aku berpikir kesuksesan diukur dari harga latte dan tas yang kubawa." Arga meraih tangan Rania. "Dan sekarang, kamu tahu bahwa kesuksesan diukur dari ketenangan hatimu dan dampak nyata dari pekerjaanmu. Kamu telah lulus ujian terbesar dalam hidupmu, Rania." Kisah Rania dan Arga menjadi legenda di lingkaran mereka. Cerita tentang wanita sombong yang harus kehilangan segalanya untuk menemukan dirinya sendiri, dan pria kaya raya yang rela menyamar demi mencari cinta sejati yang tulus. Pesan moral dari perjalanan ini sangat jelas. Jangan pernah meremehkan siapapun. Pria yang mengenakan jaket kusam yang Rania anggap miskin dan rendah, ternyata adalah pemilik perusahaan yang ia banggakan dan pria yang memegang kunci untuk kebahagiaan sejati Rania. Cinta mereka tidak dimulai dari kemewahan, tetapi dari konflik, penghinaan, dan kemudian penebusan yang mendalam. Arga mencintai Rania yang berjuang untuk bangkit, bukan Rania yang angkuh dan terobsesi pada status.
Rania mencintai Arga yang rendah hati, bijaksana, dan berani menguji cinta dengan kejujuran, bukan dengan harta. Di akhir perayaan sederhana itu, Arga membawa Rania kembali ke rumah. Di dalam garasi mereka, bukan hanya terparkir mobil mewah milik Arga, tetapi juga sebuah motor tua yang terawat, motor yang dulu selalu dikendarai Arga saat menyamar. Arga menunjuk motor itu. Kita sudah sampai di garis akhir, Rania. Motor ini dan jaketnya adalah saksi bisu perjalanan kita. Kita bisa menjualnya, tapi aku ingin menyimpannya. Rania menyentuh motor itu. Motor ini adalah kenangan bahwa cinta sejati selalu menantang kita untuk melihat melampaui penampilan luar. Aku akan menyimpannya, Arga, sebagai pengingat bahwa bahkan seorang mantan marketing direktor yang sombong pun bisa jatuh cinta pada seorang pria berjaket hijau kusam. Arga tersenyum, senyum penuh cinta yang tak terhingga. Ia memeluk Rania di bawah garasi, tempat di mana tidak ada sorot lampu panggung, tidak ada kamera, hanya ada mereka berdua yang telah menemukan kebahagiaan dan cinta yang sesungguhnya. Ini, ambil saja kembaliannya untuk pengalaman.